Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rizka Amelia dari kelas PTIK semester 4 Ekstensi. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan perencanaan infrastruktur teknologi informasi sekolah yang dirancang untuk mendukung pembelajaran digital, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menciptakan sistem yang terintegrasi dan aman. Sebelum membahas solusi yang diusulkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sekolah. Dalam studi kasus ini, sebuah sekolah menengah yang sedang dalam proses transformasi digital. Sekolah ini memiliki beberapa divisi utama yang mendukung kegiatan akademik maupun administrasi. Divisi yang terdapat pada sekolah ini meliputi kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama, kemudian ada kepala sekolah, ada dalam bidang kurikulum yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran, kemudian ada bidang kesiswaan yang mengelola aktivitas siswa, ada bidang sarana prasarana yang mengelola aktivitas sekolah, kemudian ada tata usaha yang mengelola administrasi, ada guru sebagai tenaga pendidik, serta siswa sebagai pengguna utama layanan pendidikan. Seluruh divisi tersebut memerlukan dukungan teknologi informasi agar proses operasional dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam studi kasus ini, permasalahan yang pertama yaitu data belum terintegrasi. Contohnya, data antar divisi masih dikelola secara terpisah. Misalnya, data siswa, data akademik, dan data administrasi belum berada dalam satu sistem terintegrasi. Hal ini menyebabkan duplikasi data, kesulitan dalam pencarian informasi, serta memperlambat proses administrasi sekolah. Permasalahan kedua, belum ada LMS untuk pembelajaran online. Proses pembelajaran digital masih menggunakan berbagai platform yang berbeda, sehingga guru dan siswa mengalami kesulitan dalam mengelola materi, tugas, dan evaluasi pembelajaran secara terintegrasi. Permasalahan yang ketiga yaitu infrastruktur jaringan yang belum optimal. Jaringan Wi-Fi hanya tersedia pada area tertentu, sehingga beberapa ruang kelas dan fasilitas sekolah belum mendapatkan akses internet yang stabil. Selain itu, monitoring server dan jaringan masih dilakukan secara manual oleh tim IT. Dalam situasi ini mengakibatkan proses pengenalan gangguan menjadi lebih lambat dan dapat mengganggu kelancaran operasional sekolah. Permasalahan yang terakhir yaitu keamanan sistem masih terbatas pada antivirus. Dalam sekolah ini belum terdapat sistem keamanan tambahan seperti firewall, kontrol akses, sistem backup otomatis, maupun monitoring keamanan jaringan. Sehingga risiko kehilangan data dan serangan siber masih cukup tinggi. Berbagai permasalahan tersebut diperlukan sebuah blueprint infrastruktur teknologi informasi yang mampu mengintegrasi seluruh divisi, meningkatkan kualitas pembelajaran digital, memperkuat infrastruktur jaringan, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional sekolah. Pada desain yang saya usulkan, seluruh koneksi internet masuk melalui router dan firewall terlebih dahulu untuk memastikan keamanan jaringan. Selanjutnya, koneksi didistribusikan oleh core switch ke seluruh perangkat sekolah. Server utama digunakan untuk menjalankan aplikasi penting seperti Moodle, sistem informasi sekolah, dan database. Untuk guru, staf tata usaha, dan siswa dapat mengakses layanan melalui jaringan kabel maupun Wi-Fi yang tersedia di seluruh area sekolah. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih terintegrasi, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Slide selanjutnya yaitu tentang roadmap implementasi. Tahapan implementasi dilakukan secara bertahap selama 3 bulan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal.
Pada bulan yang pertama, dilakukan analisis kebutuhan dan mengadakan perangkat yang diperlukan. Setelah seluruh perangkat tersedia, pada bulan kedua dilakukan instalasi jaringan, konfigurasi server, database, dan implementasi model sebagai platform pembelajaran digital. Selanjutnya, pada bulan ketiga dilakukan pengujian sistem, pelatihan pengguna, serta proses go live. Pada pendekatan secara bertahap ini, resiko implementasi dapat diminimalkan dan pengguna memiliki waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru. Slide selanjutnya yaitu estimasi biaya implementasi. Oke, berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, estimasi investasi awal yang dibutuhkan sekitar 63 juta rupiah. Sebagian besar biaya digunakan untuk mengadakan perangkat keras seperti server, access point, switch, dan perangkat keamanan jaringan. Untuk perangkat lunak, biaya lebih rendah karena beberapa sistem yang digunakan bersifat open source, contohnya seperti Moodle dan MySQL. Selain investasi awal, terdapat biaya operasional sekitar 2,25 juta rupiah per bulan yang digunakan untuk layanan internet, pemeliharaan sistem, dan backup cloud. Dengan biaya tersebut, sekolah sudah dapat memiliki infrastruktur TI yang terintegrasi, yang mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Oke, slide selanjutnya yaitu risiko dan evaluasi kelayakan. Dalam implementasi blueprint ini, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko yang pertama adalah pengguna yang belum terbiasa menggunakan sistem baru, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan. Risiko yang kedua adalah gangguan koneksi internet, yang dapat diatasi dengan menyediakan koneksi cadangan. Selain itu, ancaman keamanan seperti malware juga diantisipasi melalui penggunaan firewall dan antivirus. Oke, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, blueprint ini dinilai layak dari aspek ekonomi, teknis, dan operasional. Biaya implementasi masih sesuai dengan kemampuan sekolah, teknologi yang digunakan mudah diterapkan, dan sistem dapat digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan sekolah. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi implementasi. Oke, berdasarkan blueprint yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa penerapan infrastruktur teknologi informasi sekolah mampu mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Sistem yang dikembangkan mendukung integrasi antar unit, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat keamanan informasi dan jaringan. Maka dari itu, saya sarankan agar pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar, pengadaan alat, serta penerapan sistem pendidikan digital menggunakan Moodle. Sekolah diharapkan dapat memiliki sistem teknologi informasi yang canggih, efisien, dan siap menghadapi kemajuan teknologi di masa depan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.